Untuk tugas dan tanggung jawabnya koordinator frontliner diantaranya itu memastikan terlaksananya layanan administrasi di kantor cabang, mengucapkan salam cuaca kepada peserta, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menanyakan nama peserta. Nah, untuk penilaian kantor cabang Polewali wave 1 itu nilai kita 100. Kemudian untuk wave 2 belum ada. Sendiri pernah nggak sih Kak ada peserta ataupun masyarakat yang komplain atau mungkin menyampaikan kritik terkait pelayanan BPJS Kesehatan di kantor cabang Polewali? Hai Sobat JKN, selamat datang di Popo Podcast Polewali Talk Talk Talk. Jalan-jalan ke Mamasa, jangan lupa bawa jamu biji. Perkenalkan saya Iva, host podcast kali ini. Podcast kali ini membawakan tema standar pelayanan prima di BPJS Kesehatan. Nah, di depan saya sudah ada narasumber yang cantik. Tak kenal maka tak sayang Kak. Bisa diperkenalkan dulu dirinya? Selamat siang Iva, perkenalkan nama saya Andi Yusmarini sebagai koordinator frontliner kantor cabang Polewali. Wah, koordinator frontliner ya Kak? Iya, betul. Boleh diceritakan sedikit enggak Kak terkait tugas dan tanggung jawabnya Kak Rini sebagai koordinator frontliner di KC Polewali? Baik, untuk tugas dan tanggung jawabnya koordinator frontliner diantaranya itu memastikan terlaksananya layanan administrasi di kantor cabang, kemudian memastikan pelaksanaan dan evaluasi voice of customer, selanjutnya memastikan compliance petugas layanan, tentunya layanan prima ya. Oh, berarti tiap harinya Kak Rini ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan jalannya standar pelayanan prima di kantor BPJS Kesehatan Polewali Kak ya? Betul sekali. Boleh di-spill sedikit Kak terkait bagaimana sih pelayanan prima di kantor BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang Polewali? Baik, untuk standar pelayanan prima di BPJS Kesehatan itu ada 3. Yang pertama itu standar sikap, kemudian ada standar skill, kemudian ada standar penampilan. Nah, untuk standar sikapnya diantaranya yaitu mengucapkan salam cuaca kepada peserta, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menanyakan nama peserta. Nah, untuk nama peserta ini wajib dilakukan sebanyak 3 kali selama layanannya. Sedangkan untuk skillnya itu diantaranya itu ada penggunaan fingerprint, kemudian ada penggunaan freestyle, kemudian ada flyer yang harus diberikan kepada peserta, yaitu flyer edukasi tentang program jaminan kesehatan. Nah, untuk standar penampilan sendiri itu untuk petugas perempuannya itu standar make up, diantaranya itu memakai foundation atau cushion, kemudian bedak, lipstick, eyeshadow, eyebrow, maskara, kemudian hijabnya juga ditentukan warna dan modelnya, kemudian untuk aksesorisnya tidak melebihi dari 5 titik seperti kalung, cincin, gelang, ros, dan lain-lain. Nah, untuk petugas prianya itu wajahnya bersih, kemudian untuk aksesorisnya tidak melebihi dari 1 titik, kemudian dan rambutnya tidak melewati kerah baju dan lain-lain sebagainya. Kalau dari penjelasan Kak Rini berarti untuk standar pelayanan primanya ini memang sangat detail ya Kak, yang Betul kayak sekali. sampai berapa kali salam atau pemakaian aksesoris. Iya, betul. Oke, Nah, untuk siap. petugas frontliner, untuk performa pelayanan prima memang kami ada checklist performa pelayanan primanya. Oke Kak Rini, biasanya kalau ada standar pasti ada penilaian Kak. Iya, Nah, boleh betul. di-spill sedikit bagaimana sih untuk menilai standar pelayanan prima di kantor BPJS Kesehatan? Ya, untuk penilaian performa pelayanan prima dinilai sebanyak 2 kali dalam setahun. Oh, berarti 2 kali setahun Kak ya? Iya, betul. Ini penilaian dari kantor pusat langsung atau ada penilaian juga dari kantor BPJS Kesehatan Polewali khususnya Kak? Kalau untuk penilaian performa pelayanan prima itu dari kantor pusat bekerja sama dengan pihak ketiga. Oh, berarti dari kantor pusat Kak ya? Iya, betul. Kalau misalnya untuk penilaian dari kantor cabang sendiri kan biasanya ada tuh Kak sebelum dinilai sama pusat nih.
Nah, kalau untuk di cabang sendiri, biasanya saya sebagai koordinator frontliner hanya melakukan gemba online saja. Di situ bisa dinilai dari ketidakpatuhan petugas layanannya. Oke, berarti memang selalu dikontrol Kak ya terkait betul. pelayanan prima. Iya. Nah, kalau hasil penilaian dari pusat Kak yang tadi menggunakan pihak ketiga, boleh di-spill dikit nilainya? Ya, untuk penilaian kantor cabang Polewali wave 1 itu nilai kita 100. Kemudian untuk wave 2 belum ada, sementara menunggu dari mystery shopper-nya. Untuk wave 2 ini penilaiannya selain menggunakan mystery shopper itu akan di-compare juga dengan gemba online dari Kedeputian Bidang Manajemen Mutu Layanan kantor pusat. Oke, tadi Kak ini sempat menyebut mystery shopper. Iya. Apa itu mystery shopper Kak? Mystery shopper itu adalah pihak ketiga yang bertugas untuk menilai performa pelayanan prima setiap kantor cabang BPJS Kesehatan. Oke, siap. Oke, dari penjelasannya Kak Rini, standar pelayanan prima itu sangat penting Kak ya? Betul. Oke, boleh dijelaskan sedikit seberapa penting sih pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan? Ya, sangat penting karena bagi kita di organisasi yang bergerak di bidang jasa, pelayanan prima itu merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan peserta baru sekaligus mempertahankan peserta lama. Seperti itu. Oke, baik. Apa ya? Oke, Kak Rini, kalau dari kantor cabang Polewali sendiri, pernah nggak sih Kak ada peserta ataupun masyarakat yang komplain atau mungkin menyampaikan kritik terkait pelayanan BPJS Kesehatan di kantor cabang Polewali? Sejauh ini terkait kritik atas pelayanan kami itu belum ada ya saya temukan. Tapi kami tidak pernah menutup diri untuk menerima kritik maupun saran dari peserta atau masyarakat. Oke, baik Kak. Berarti saya salut sih Kak terhadap pelayanan prima di kantor BPJS Kesehatan Polewali khususnya, karena saya juga pernah melihat terhadap feedback masyarakat ataupun peserta. Nah, terakhir nih Kak, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Rini terkait pelayanan prima di kantor BPJS Kesehatan. Baik, untuk seluruh petugas frontliner BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya kantor cabang Polewali, agar tetap comply terhadap checklist performa pelayanan prima. Itu saja. Okay. Baik, terima kasih Kak. Semoga pelayanan prima di BPJS Kesehatan Polewali, khususnya di KC Polewali, terus meningkat sehingga mendapatkan kepuasan peserta yang baik. Kepuasan peserta yang baik? Baik, terima kasih Kak Rini atas penjelasannya terkait pelayanan prima. Semoga ya Kak, pelayanan prima di BPJS Kesehatan khususnya kantor cabang Polewali selalu konsisten dan diharapkan akan selalu meningkat. Iya, terima kasih. Seperti salah satu fokus utama di BPJS Kesehatan kan Kak, transformasi mutu layanan mudah, cepat, setara. Baik, terima kasih Kak Rini atas waktunya telah menyempatkan untuk podcast Polewali hari ini. Sama-sama Mbak Ipa. Begini ya Kak? Salamnya, enggak, terima kasih. Salamnya nih begini Ji. Iya. Maksud kita itu Kak Rini mau kasih masih di podcast begini ya Kak? Iya. Oke, Sobat JKN, sekian podcast hari ini terkait pelayanan prima di BPJS Kesehatan. Nantikan episode selanjutnya di Popo Podcast Polewali Talk Talk Talk.